jawabannya. Nah, sekarang kita kembali lagi di dalam ibadah online Komisi Anak GKT Anugerah. Wah, senang sekali ya bisa bertemu kalian di sana. Walaupun kita berjauhan, tapi kita meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, yang senantiasa memelihara Lawson, juga memelihara kalian semua di rumah. Nah, adik-adik sekalian, sekarang Lawson ditemani dengan Lawson ya. Ayo, kita akan bersama-sama akan memuji Tuhan. Mari bersama kita sekalian untuk mempersiapkan hati kita mau masuk di dalam doa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan sudah memberkati kami. Walaupun kami terpisah sangat lama, kami tidak bisa datang ke gereja, tapi kami percaya bahwa Tuhan kami senantiasa memelihara kami, baik para Lawson maupun kami sekalian yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, sekarang kami semua akan memuji, memuliakan Tuhan. Kami juga akan mendengarkan perenungan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan tolong kami supaya kami senantiasa mengerti, memahami, dan menghargai Tuhan, menghormati Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, Tuhan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik semua, sekarang kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau ucapkan selamat pagi untuk Tuhan kita. Kita angkat satu pujian selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Engkau pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Engkau pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Siapa yang di sini selalu kalau bangun pagi berdoa sama Tuhan? Wah, lo tahu dan percaya bahwa kalian semua ketika melakukan segala sesuatu pasti berdoa sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang memimpin langkah hidup kalian. Nah, sekarang kita angkat puji-pujian yang lagi ya. Kita angkat pujian Allahku besar. Kita pakai gerakannya bersama-sama. Ayo kita bergembira bersama-sama. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, sekali lagi ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Oke teman-teman, hari ini siapa yang biasanya dipanggil mama untuk anakku tolong ini,
tolong beli sesuatu. Oh, gak boleh keluar-keluar ya? Iya, lu lupa. Siapa yang biasanya bantu mamanya di rumah? Atau ketika mamanya dipanggil, papanya panggil, mereka malah gak dengar. Nah, kita diciptakan Tuhan memiliki telinga untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar semua hal, tapi mendengarnya yang baik-baik ya, terkhususnya mendengarkan suara Tuhan. Kalau Tuhan panggil, misalnya ya, Setri, langsung Setri akan, ya Tuhan, aku mendengar. Saat ini, ketika Tuhan mau memanggil kita, kita mau jawab, ya. Ya, kita angkat pujian ini ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh biarlah, oh biarlah, haleluya. Oh biarlah, puji Tuhan, Yesus sangat cinta pada saya. Oh biarlah, haleluya. Oh biarlah, puji Tuhan, Yesus sangat cinta pada saya. Oh biarlah. Katakan ku jawab ya. Ku jawab ya. 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 Ku jawab ya. 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 Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya. Sekali lagi ku jawab ya. Ku jawab ya. 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 Ku jawab ya. 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 Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. 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 Oke adik-adik semua, karena kita sudah bilang kita akan menjawab panggilan Tuhan, hari ini langsung aja kita sekalian untuk menentukan hati dan pikiran kita bersikap yang manis, kita mau datang kepada Tuhan untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan membuat kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terus aja kita sekalian untuk menyanyi Roh Kudus yang manis. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar
Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita boleh berdoa kepada Tuhan. Kita lipat tangan kita, tutup mata. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami boleh memuji Engkau, memuliakan Engkau. Sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami agar kami boleh mengerti akan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami ketenangan agar kami boleh duduk dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Peduli? Apakah kalian tahu arti peduli? Peduli adalah sikap yang mau memperhatikan diri sendiri maupun orang lain. Peduli juga berarti bukan hanya bisa berkata-kata, tetapi mau menunjukkan lewat sikap yang nyata. Nah, jika kamu berkata, kamu peduli, artinya bahwa jika ada yang meminta bantuanmu, maka kamu harus menolongnya. Bukan hanya itu saja, jika sekalipun kamu tidak diminta pertolongannya, kamu tidak boleh cuek ya, bantulah orang tersebut. Kalian sudah melihat video tersebut bukan? Awalnya, orang tersebut tidak peduli dengan orang lain. Tapi beruntung, dia segera disadarkan bahwa kepedulian itu sangatlah penting. Oke, kalau begitu, aku akan menceritakan kisahku. Saat ini, aku sangat bahagia dengan kehidupanku. Karena aku memiliki segalanya. Aku bisa membeli apapun, aku tinggal memilih makanan apa yang aku mau, dan memakai pakaian yang tidak semua orang bisa memakainya. Bukan itu saja, yang istimewa dari hidupku adalah aku juru minum seorang raja dan tinggal di Puri Susan. Oh, by the way, hai, kenalin, namaku Nehemia. Papaku bernama Hakalia, keturunan Israel. Aku tinggal di Persia saat ini, sebuah kota yang besar, megah, dan makmur, yang dipimpin oleh seorang raja besar
bernama Artasasta Longimanus pada tahun 464 sampai 423 sebelum Masehi. Kalian tahu, pekerjaan seorang juru minum bukan hanya menyiapkan makanan atau minuman rajanya. Dia harus memastikan makanan atau minuman raja itu bersih dari racun. Selain itu, dia juga harus pintar, karena dia menjadi teman ngobrol raja. Dan yang terutama adalah dia orang yang bisa dipercaya. So, itulah pekerjaanku, teman-teman. Suatu ketika, aku bertemu dengan Hanani, saudaraku. Dan dari pertemuan itulah hidupku berubah. Aku yang biasanya sering tertawa, aku yang hidupnya bahagia, sekarang menangis dan bersedih karena mendapatkan berita yang buruk. Hanani, Nehemia, apa kabarmu? Saya baik. Bagaimana kabar? Saya begini baik-baik saja. Oh, bagus. Bagaimana kabarnya bangsa kita? Nehemia, apakah kau tahu keadaan saudara-saudara kita yang berbuat dari sana? Keadaan mereka kacau balau. Mereka berpikir kalau mereka keluar dari Babel, maka mereka tidak menjadi tawanan dari bangsa lain. Hidup mereka berantakan. Mereka berpikir kalau mereka tidak ditawan lagi. Tapi ternyata itu semua hanyalah mimpi. Kota mereka hancur. Tembok Yerusalem runtuh. Pintu-pintu gerbang terbakar. Mereka hanya menangis karena kota Tuhan yang mereka banggakan itu hancur lebur. Bahkan bangsa-bangsa lain yang sudah menduduki kota Yerusalem tidak mau menerima bangsa Israel untuk kembali. Kamu bisa bayangkan bagaimana perasaan mereka. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, "Ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa.
Tetapi, bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Adik-adik semua, kalian sudah mendengarkan cerita tentang Nehemia yang mau belajar peduli terhadap bangsanya. Lause berharap kalian dapat menjadi Nehemia yang kecil yang tidak hanya peduli tentang dirinya, tetapi mau belajar peduli terhadap orang lain. Nah, adik-adik sekalian, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tapi tetap ingat, stay at home, stay safe, and God bless you. Bye-bye.